Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya mencurahkan segala nikmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat dengan tema dunia ibarat air. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang seseorang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang saling bunuh-membunuh, dunia yang kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang dia inginkan, bahkan memutuskan tali silaturahmi antar sesama muslim. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah bahwasanya dunia seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 45. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik tentang ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia ini dengan segala macam masalah, kesulitan, kesenangan, dan kecintaan terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa rahasia tentang hal ini. Yang pertama, li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi kadzalika dunya latabqa ala halin wahid. Bahwa yang namanya air, dia tidak akan menetap di suatu tempat. Dia pasti akan turun dan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Begitupun dengan dunia, tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang orang di atas, kadang orang di bawah. Kadang orang merasa benar-benar sempit dunianya, tapi 1 jam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya daripada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wali'anna al-ma'a ayajhabu wa la yabqa fakadzalika dunya tafna wa la tabqa. Bahwa air akan bergerak dan akan habis. Begitupun dengan dunia. Yakini baik-baik, dunia yang sedang diperjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menahan panas, menerjang hujan, bahwa dunia hanya bersifat fana, tidak kekal. Bahkan orang yang meninggal saja, apabila dia membawa gigi emas yang palsu, maka gigi tersebut harus dicabut, tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Kemudian yang ketiga,
bahwa air itu seseorang tidak akan mampu masuk ke dalamnya tanpa basah. Begitulah orang-orang yang sudah tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya dan terperosok ke dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia, siapapun dia, semakin bertambah umurnya, maka kerakusannya terhadap dunia pun semakin tinggi. Kemudian yang keempat, bahwa air apabila digunakan secara proporsional kadarnya, maka niscaya akan bermanfaat dan dapat menumbuhkan tanaman. Tetapi jika digunakan lebih dari porsi kadarnya, maka akan terjadi banjir yang membahayakan. Demikian pula dengan dunia. Ketika digunakan sesuai manfaatnya, secara proporsionalnya, maka akan mendatangkan banyak-banyak manfaat untuk kita. Tetapi jika digunakan secara berlebih-lebihan, lebih dari porsinya, maka akan mendatangkan dan merugikan diri kita sendiri. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia itu yang sebenarnya. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.